Yeah, baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi paradigma ganda. Paradigma ganda adalah konsep yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu untuk menggambarkan dua cara pandang atau pendekatan yang berbeda dalam memahami suatu fenomena. Dalam filsafat, misalnya paradigma ganda dapat merujuk pada dualisme seperti yang ditemukan dalam pemikiran Descartes antara res cogitans ratio dan res ekansa benda. Dalam ilmu sosial, paradigma ganda bisa merujuk pada teori konflik dan teori integrasi dalam memahami struktur sosial dan dinamika kekuasaan. Dalam ilmu pengetahuan, paradigma ganda sering kali merujuk pada perbedaan pendekatan dalam metode ilmiah, seperti pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian. Paradigma ganda seringkali digunakan untuk menggambarkan perbedaan pendekatan atau cara pandang dalam memahami suatu fenomena. Mereka dapat menawarkan perspektif yang berbeda dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang suatu topik. Paradigma adalah suatu pandang dasar tentang apa yang terjadi dengan subjek atau objek pokok dalam suatu cabang ilmu. Agus Komet sebagai dasar tokoh penting. Ada berbagai jenis-jenis paradigma. 1. Paradigma fakta sosial. 2. Paradigma definisi sosial. 3. Paradigma perilaku sosial. Paradigma sosial, cara pandang yang dilakukan dengan kajian ilmu sosial melalui fakta-fakta atau realitis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contoh, paradigma fakta sosial. Fakta-fakta dalam kehidupan masyarakat tergantung dengan cara pandang setiap individu. Teori paradigma fakta sosial. 1. Teori fungsionalisme struktural. 2. Teori konflik teori nasionalisme. Struktural masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki kehidupan dengan keadamaian. 2. Teori konflik nasionalisme struktural. Masyarakat adalah hidup yang memiliki kehidupan dengan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan untuk menjaga stabilitas dan menjaga keharmonisan. Apa sih contoh kasus dari paradigma sosial yang ada di kehidupan sehari-hari masyarakat? Contoh paradigma definisi sosial. Seseorang membuang sampah di tempat sampah dengan tujuan terhindar dari cibiran tetangga apabila rumahnya kotor. Seorang siswa di sekolah B tidak mau datang ke sekolah karena malu dirinya belum punya sepatu yang bagus. Berikut adalah beberapa contoh lain dari paradigma ganda dalam berbagai bidang. 1. Dalam psikologi, paradigma ganda dapat merujuk pada perbedaan pendekatan dalam memahami perilaku manusia, seperti pendekatan behaviorisme fokus pada perilaku luar dan pendekatan kognitif fokus pada proses mental dalam. 2. Dalam ekonomi, paradigma ganda dapat merujuk pada perbedaan pendekatan dalam memahami bagaimana ekonomi berfungsi, seperti pendekatan neoklasik, fokus pada efisiensi dan keseimbangan pasar, dan pendekatan makroekonomi kritis, fokus pada ketidaksetaraan dan konflik sosial. Contoh teori aksi tindakan individu yang tidak hanya dipahami dalam konteks tujuan pribadi tetapi juga dalam hubungannya dengan norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial. Teori interaksionisme simbolik, interaksi alami yang terjadi antara individu dan masyarakat yang berkembang lewat simbol-simbol yang diciptakan. Contoh teori interaksionisme simbolik terlihat perkenan bahwa makna simbolik tidak tetap tetapi dibentuk melalui interaksi sosial dan proses interpretasi. Teori fenomenologi studi tentang pengalaman hidup seseorang untuk mempelajari bagaimana individu merasakan pengalaman dan memberikan makna. Contoh teori fenomenologi, fenomena didapatkan dari pengalaman yang seseorang mendapatkan secara langsung. Contoh teori aksi tindakannya individu yang tidak hanya dipahami dalam konteks tujuan pribadi tetapi juga dalam hubungannya dengan norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial.
Teori interaksionalisme simbolik interaksi alami yang terjadi antara individu dan masyarakat yang berkembang lewat simbol-simbol yang diciptakan. Contoh teori interaksionalisme simbolik terlihat penekanan bahwa makna simbolik tidak tetap tetapi dibentuk melalui interaksi sosial dan proses interpretasi. Teori fenomenologi studi tentang pengalaman hidup seseorang untuk mempelajari bagaimana individu merasakan pengalaman dan makna. Contoh teori fenomenologi, fenomena didapatkan dari pengalaman yang seseorang dapatkan secara langsung, dapat memberinya makna berdasarkan pandangannya. Teori konflik dasar yang menjadi penyebab konflik yaitu keinginan individu menghubungkan suatu yang dirasa tidak adil. Contoh, teori konflik menegakkan bahwa konflik sebagai salah satu aspek sentral dalam interaksi dan masyarakat. Salah satu manfaat sosiologi berparadigma ganda yakni memungkinkan sosiologi untuk menganalisis semua gejala sosial dari berbagai sudut pandang. Paradigma ini digunakan untuk melihat gejala sosial dan berbagai sudut pandang, sehingga konteks permasalahannya pun bisa dipahami secara menyeluruh. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.